Kelompok perlawanan Islam Hizbullah di Lebanon tidak tinggal diam setelah digempur serangan udara Israel. Hizbullah mengumumkan mereka telah melakukan serangkaian operasi untuk memberikan kejutan sebagai balasan serangan Israel. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan rentetan senjata tempur mulai dari drone peledak hingga rudal. Serangan udara yang dilakukan pada Kamis 9 April berlangsung selama 6 jam. Serangan itu diawali dengan menargetkan kerumunan tentara Israel di situs Al-Marj menggunakan drone peledak pada pukul 20.45 waktu setempat. Hizbullah terus melakukan serangan udara menggempur markas militer Israel hingga Jumat 10 April pukul 2.15 dini hari waktu setempat. Sementara itu, wilayah perbatasan juga turut menjadi sasaran rudal Hizbullah pada malam yang sama. Rudal jarak jauh diluncurkan Lebanon menuju ke area Israel hingga mengakibatkan ledakan dahsyat di sejumlah wilayah perbatasan. Hizbullah melancarkan serangan sebagai balasan Israel membombardir Lebanon hingga lebih dari 250 warga tewas. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon menargetkan perkumpulan pasukan Israel di Asdod. Serangan rudal jarak jauh membuat pasukan Israel sekarat. Klaim itu disampaikan Hizbullah pada Jumat 10 April pagi. Hizbullah menyebut serangan operasi militer ke Israel merupakan tanggapan atas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Pejuang Hizbullah menargetkan tentara Israel yang sedang berkumpul di kota Rasaf. Hanya itu, Hizbullah juga menargetkan kerumunan Israel di situs Marj, Barak Branit, dan permukiman Shlomi. Rentetan serangan itu diluncurkan menggunakan roket salvo dan rudal jarak jauh. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa rudal jarak jauh diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah pesisir Asdod. Sirine meraung-raung akibat rentetan misil yang diluncurkan dari Lebanon. Israel mengonfirmasi bahwa operasi lepas landas dan pendaratan di Bandara Ben Gurion menjadi terganggu. Sebanyak 680 rudal balistik pembawa hulu ledak bom Tandan Iran ditembakkan hingga menyebabkan puluhan orang tewas di Israel. Mengutip The Times of Israel pada 10 April, laporan ini meringkas kampanye militer 40 hari Israel Amerika Serikat yang dimulai 28 Februari lalu. Kini, tepat setelah gencatan senjata mulai berlaku Rabu pagi, terungkap kampanye militer ini bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, termasuk program nuklir dan rudal balistik serta mendorong perubahan rezim. Meski gencatan senjata diumumkan, serangan masih berlanjut hingga dini hari 8 April 2026, di mana Iran disebut tetap meluncurkan rudal balistik, sementara Israel terus membombardir target militer Iran sebelum akhirnya menghentikan operasi sekitar waktu yang sama. Selama pertempuran itu, Iran meluncurkan sekira 650 rudal balistik ke Israel. Menurut militer, lebih dari setengah rudal tersebut membawa hulu ledak bom Tandan yang menyebarkan bom-bom kecil secara sembarangan di area yang luas. Serangan rudal tersebut menewaskan 20 warga sipil Israel dan warga negara asing di Israel serta 4 warga Palestina di tepi barat. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 7.000 orang di Israel terluka. Iran mengerahkan kapal selam mini jenis Qadir yang membuat kapal induk nuklir Amerika Serikat menjauh dari Selat Hormuz. Kapal selam mini ini bergerak secara rahasia dan tak bisa terdeteksi oleh musuh. Dari laporan Press TV, kapal selam ini memiliki bobot 117 ton di permukaan dan 125 ton saat menyelam. Kapal selam ini adalah armada operasional terkecil di Angkatan Laut modern manapun. Kapal ini bisa masuk ke perairan sedalam 30 meter, kedalaman rata-rata jalur pelayaran utama di Selat Hormuz. Kapal Qadir dikenal sebagai predator pesisir yang bergerak meskipun perairan damai dan juga padat. Kapal Qadir dikenal sebagai predator pesisir yang bergerak meskipun perairan ramai dan juga padat. Kapal ini ditenagai oleh populasi diesel elektrik konvensional mencapai kecepatan permukaan 10 knot dan kecepatan bawah air 8 knot. Dari penilaian analis, kapal selam Qadir bisa berdiam di dasar berpasir di Teluk Persia dan menunggu target lewat di
atasnya tanpa ketahuan. Qadir dikenal sebagai kapal selam yang paling sulit dideteksi, terutama saat berada di dasar laut. Meskipun ukurannya sederhana, kelas Qadir membawa paket persenjataan yang mampu menimbulkan kerusakan dahsyat pada kapal permukaan. Kapal ini juga membawa 2 tabung torpedo super kavitasi Hood senjata buatan yang bisa mencapai kecepatan sekitar 360 km per jam. Kekuatan ini 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan torpedo konvensional. Bahkan kapal perang tercanggih tidak punya waktu untuk bermanuver dan mengerahkan balasan. Qadir juga dilengkapi rudal jelajah JAS 2 sambil tetap berada di bawah permukaan. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 km, memperluas jarak serang kapal selam jauh melampaui selat dan jauh ke Teluk Oman. Iran disebut mengoperasikan lebih dari 30 kapal selam ini di sepanjang perairan Teluk Persia.